Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah habibina sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para perindu kemuliaan, perindu ridha Allah Subhanahu wa taala, tanda kemunafikan. Munafik itu adalah orang yang secara zahir tampak beriman, akan tapi hatinya tidak ada iman. Akan tapi karena ini urusan hati, tidak boleh ada orang yang sok tahu tentang hati seseorang. Akan tapi baginda Nabi memberikan tanda-tanda. Tanda-tanda orang munafik yang imannya adalah keropos, yaitu idza tumina khana. Jika mendapatkan amanat lalu dia berkhianat. Tidak peduli dengan amanat. Artinya, kalau kita bisa menjaga amanat, itu tanda iman kita ini adalah benar. Dan amanat yang Allah berikan kepada kita untuk kita jaga. Maka dari itu, ayo. Pertama adalah kita harus tahu apa saja sih amanat-amanat yang Allah berikan kepada kita. Amanat yang Allah berikan kepada kita. Jangan digambarkan amanat hanya sekedar orang titip uang kepada kita, kemudian harus kita jaga. Ya, itu adalah amanat. Dan ternyata lebih luas daripada itu makna amanah. Jika orang mempercayakan kepada Anda satu amanat, tanggung jawab, misalnya, ya tentang harta, maka Anda harus menjaganya. Tanda kalau Anda menjaga amanat tersebut. Tetapi makna amanat harus kita fahami lebih luas daripada itu semua. Semua karunia yang Allah berikan kepada kita adalah amanat. Amanat yang harus kita laksanakan. Anak kita adalah amanat dari Allah. Jadi jangan melihat anak itu hanya sebagai nikmat. Akan tapi harus kita sadari dia adalah amanah yang Allah amanahkan kepada kita. Yang harus kita jaga. Di saat kita tidak menjaga amanah tersebut artinya tidak khianat. Kita tidak peduli dengan amanah. Akibatnya adalah murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapapun yang dengan kita, yang bersama kita, ada kewajiban bagi kita untuk menjaga mereka. Bahkan di dalam tubuh kita, ada mata kita, ada telinga kita, ada lisan kita, ada mata kita. Mata kita adalah karunia Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Sudahkah kita menjaga mata kita dari melihat yang haram? Nah, di saat seorang hamba ini tidak menyadari kalau itu amanat, makanya disebutkan dalam hadis tidak tumina khana, kalau mendapatkan amanat lalu dia khianat, itu yang mendapatkan amanat itu kemudian dia membiarkan amanat tersebut, ini adalah tanda kemunafikan. Artinya tanda kalau imannya itu tidak benar. Seperti amanat mata. Allah memberikan pada seorang hamba amanat mata. Nah, harus kita sadari amanat mata ini karunia dari Allah. Mata ini nikmat Allah. Maka ayo kita jaga mata kita, jangan kita gunakan untuk melihat yang haram. Nah, di saat kita tidak menganggap atau tidak menyadari ini nikmat dari Allah, kemudian kita gunakan untuk melihat yang haram, baik di alam nyata atau di alam maya. Apa artinya? Ya keropos iman tadi. Kita tidak menyadari kalau itu amanat dari Allah yang ada tanggung jawab kita di hadapan Allah dan akan ditanya, untuk apa kau gunakan matamu? Untuk melihat apa matamu? Nah, maka di saat seorang hamba menyadari amanat, kemudian berusaha untuk menjaganya dan menggunakan sesuai yang Allah ciptakan, maka dia adalah menjaga amanat. Dalam makna lain, kalau orang bisa menjaga amanat, dia akan menjalankan sesuai dengan apa yang Allah inginkan.
harta. Dia akan menggunakan harta untuk kebaikan. Dia tidak membiarkan harta begitu saja dikumpulkan, lalu naudzubillah digunakan untuk belanja yang haram. Tidak. Dia mengerti ini amanat dan ada tanggung jawab di hadapan Allah. Tidak ada satu rupiah yang Allah berikan kepada kecuali ini adalah sebagai amanat yang harus kita tanggung jawab. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi bagi orang yang menyadari akan makna amanat? Dia akan menjaga. Kira-kira apa yang terjadi setelah itu bagi seorang yang menyadari amanat, kemudian akan menjaga. Yang terjadi adalah dia akan menjadi orang yang sangat dicintai oleh Allah. Lihat saja. Dia menyadari matanya amanat dari Allah, akan dia gunakan untuk melihat yang baik. Bahkan di saat dia terlanjur melihat yang haram, ia bergegas mohon ampun kepada Allah karena dia telah teledor dalam urusan amanatnya. Lesan yang Allah berikan kepadanya adalah amanat. Karunia, nikmat iya, tapi amanat juga. Dan harus ada kesadaran yang seimbang antara nikmat dan amanat memang. Anak-anak Anda itu adalah nikmat. Menjadikan Anda senang sehingga kita perlu bersyukur dengan akikah yang kita hadirkan. Bersyukur akan hadirnya seorang anak, akan tapi tidak cukup kita hanya bersyukur. Sementara kita tidak menyadari kalau anak itu amanat. Menyadari kalau anak amanat menjadi sebab kita akan menjaga anak kita. Bukan sekedar jasad yang kita jaga. Akan tapi ada pikiran di dalam diri anak kita. Hati anak kita. Perilaku anak kita. Yang harus kita jaga. Sehingga muncullah seorang ayah yang peduli tentang pendidikan anaknya. Tidak hanya membesarkan anaknya secara jasad fisik. Akan tapi juga bagaimana mengisi otak anaknya. Hati anaknya. Mengajari anaknya kebaikan. Nah. Apa yang terjadi kalau orang paham amanat? Anaknya baik. Kehidupannya akan menjadi baik. Istrinya adalah amanat. Semua yang ada di bawah naungannya adalah amanat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi. Semua kalian adalah punya tanggung jawab. Dan akan ditanya oleh Allah tentang yang ada di dalam naungannya. Ingat, pembantu di rumah Anda adalah amanat. Anak-anak Anda amanat. Harta Anda amanat. Tahta Anda amanat. Yang punya tahta. Jangan sampai 5 tahun menjabat ternyata neraka jahanam karena dia tidak peduli dengan amanat. Sehingga bicara tentang amanat ini yang pertama menyadari amanat apa saja sih yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kita rinci satu demi satu untuk kita laksanakan. Agar kita bisa menjaga amanat tersebut dengan benar. Dan hasilnya adalah orang yang soleh itu ya seperti itu. Orang yang baik, ya seperti itu. Orang yang bertakwa seperti itu. Orang yang beriman semacam itu. Menyadari akan adanya amanat. Kemudian berusaha menjaga amanat. Kalau ada orang kepleset menjaga amanat, ternyata ada kegagalan, kesalahan, kemudian dia minta ampun. Ya manusia. Mata melihat yang haram, lalu dia mohon ampun dengan segera. Tidak perlu menunda-nunda. Lesan bertutur kata yang tidak baik. Telinga dengar yang tidak baik. Dan seterusnya. Akan tapi berusaha untuk menjaga amanat itu adalah hal yang terpenting. Baik, ini yang bisa kami hadirkan. Tanda orang munafik itu cuek dengan amanat. Dan selagi orang punya kesadaran bahwa dia wajib menjaga amanat, itu pun ternyata belum cukup. Setelah itu harus menyadari amanat apa saja yang telah Allah berikan kepada kita. Ingat urutannya? Tidak cukup Anda menyadari bahwasanya amanat ini harus dilaksanakan. Tidak cukup. Akan tapi langkah selanjutnya, sadari apa saja sih amanat Allah yang diberikan kepada kita, yang untuk kita jaga. Maka setelah itu, baru Anda akan menjaga amanat-amanat tersebut, dan hasilnya adalah Anda orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah menjadikan amanat. Sehingga urusan dengan harta, menikmati di dunia dengan hartanya, pun demikian di akhirat pun dia menjadikan orang yang bisa menikmati harta tersebut. Keluarganya pun juga demikian, bahagia di dunia hingga di akhirat. Tahta pun tidak akan menjadi petaka. Dia punya tahta di dunia, dan ternyata pun itu untuk menjadi sebab dia kaya di akhirat. Indah orang yang menjalankan amanat. Semoga Allah mudahkan kita untuk melaksanakan amanat yang Allah berikan kepada kita. Dan semoga Allah mengampuni kesalahan kita, kekurangan kita di dalam mengemban amanat. Dan semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mengemban amanat. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.